untuk mendapatkan semangkuk bubur untuk bertahan hidup. Tak disangka binatang buas memaksanya untuk membayar dengan tubuhnya. Hanya karena di tahun kelaparan ini, binatang buas di desa menguasai satu-satunya pos pembagian bubur. Dia memanfaatkan ini untuk menetapkan aturan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap wanita muda yang datang untuk mengambil pangan, harus dibawa masuk ke dalam ruangan kecil yang gelap, untuk diperiksa tubuhnya oleh tangannya sendiri. Saat binatang buas menarik wanita itu masuk ke dalam ruangan, seorang pemuda yang baru masuk desa tiba-tiba maju untuk menghalangi. Binatang buas melihat ada yang berani mengganggu kesenangannya. Seketika marah besar, segera memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Orang yang tidak tahu diri ini, tanpa disadari, identitas pemuda itu adalah ketua grup Jian. Dia baru saja mendapatkan petunjuk tentang ibunya dan istrinya yang terpisah selama bertahun-tahun. Namun secara tak terduga mendengar bahwa istrinya sudah memiliki anak. Untuk mengonfirmasi kebenaran di balik ini, dia memutuskan untuk masuk ke desa dengan identitasnya dan menyelidiki sendiri. Siapa sangka, saat pemuda itu baru menginjakan kaki di pintu desa, dia terkejut oleh pemandangan di depannya. Penduduk desa semua kelaparan, terkulai di tanah dalam keadaan sekarat. Padahal dia jelas-jelas sudah mengatur pos pembagian bubur untuk mendistribusikan pangan ke seluruh desa. Namun saat ini tidak ada seorang pun yang pergi untuk mengantri. Saat itu, binatang buas dengan wajah puas keluar dari pintu. Dia menendang pasangan tua yang tergeletak di tanah. Dia berteriak agar mereka segera membawa pergi putri yang ada di dalam rumah. Sementara itu, di tempat lain, gadis itu terbaring di tempat tidur dengan nafsu makan yang lemah. Ibu melihat putrinya berada dalam bahaya dan hatinya terasa seperti ditusuk. Dia meletakkan mangkuk berisi jerami yang ada di tangannya. Dia dengan cemas mengingatkan gadis itu untuk bertahan. Dia akan segera pergi mencari bubur putih. Wanita itu mengumpulkan keberanian untuk pergi ke pos pembagian bubur meminta pangan. Sementara itu, binatang buas sudah lama memiliki niat jahat terhadapnya. Menghadapi kesempatan yang datang begitu saja, dia segera menyatakan dengan niat buruk. Wanita itu seharusnya mengerti aturan yang ada di sini. Saat itu, pemuda itu terburu-buru tiba di alamat keluarganya. Namun, dia terkejut melihat foto mendiang ibunya tergantung di dinding. Dia terjatuh berlutut di tanah, air mata mengalir deras. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara lemah gadis itu dari dalam rumah. Pemuda itu segera mendekat dan bertanya lembut tentang namanya. Ketika dia mengetahui identitas gadis itu, dia dengan gembira segera memeluk gadis itu. Ini jelas adalah putri kandungnya yang terpisah selama bertahun-tahun. Gadis itu dengan lemah memberitahunya bahwa ibunya pergi ke pos pembagian bubur untuk meminta pangan. Pemuda merasa cemas mendengar itu. Dia segera teringat tindakan binatang buas tadi. Seketika merasa ada yang tidak beres. Dia cepat-cepat mengeluarkan 2 batang coklat dari saku. Dia memberikannya kepada gadis itu agar dia bisa menyerang. Kemudian dia dengan serius meminta gadis itu untuk menunggu di dalam rumah. Dia pun segera berbalik menuju arah pos pembagian bubur. Dia berlari cepat. Pada saat kritis ketika binatang buas menarik wanita itu masuk ke dalam ruangan, pemuda yang datang terburu-buru langsung berteriak menghentikan mereka. Wanita itu menoleh mendengar